Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MathLab. Pada video sebelumnya kita sudah belajar konsep dasar mengenai logaritma dan juga sifat-sifat logaritma. Pada video tersebut saya memberikan 15 soal latihan terkait sifat-sifat logaritma. Dan pada video ini saya akan membahas 15 soal tersebut. Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama. Bentuk logaritma log 12 dengan basis P sama dengan 5, ekuivalen dengan. Nah, kita ubah bentuk logaritma ini ke bentuk pangkat. Teman-teman ingat, basis pada logaritma ini dijadikan basis pada pangkatnya, ya. Dan ini 5 ini adalah pangkat atau eksponen, dan numerus 12 ini adalah hasil pangkatnya. Oke, jadi ketika kita ubah ke bentuk pangkat, polanya itu seperti ini. P pangkat 5 hasilnya adalah 12. P pangkat 5 sama dengan 12. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Basis 9 log 1 per 27 adalah, ini kita ubah dulu ke bentuk pangkat ya. Basis 9 itu kan sama aja dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 log 1 per 27 itu sama dengan 1 per 27 itu 3 pangkat 3. Nah, kita gunakan sifat eksponen dulu. 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N. Berarti yang ini 1 per 3 pangkat 3 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 3 ya. Jadi ini menjadi 3 pangkat 2 log 1 per 3 pangkat 3 berarti 3 pangkat negatif 3 gitu. Kemudian kita gunakan sifat logaritma A pangkat M log basis A pangkat M log B pangkat N. Kita jadikan N per M kali basis A log B. N per M kali basis A log B. Oke. Nah, jadi yang ini menjadi negatif 3 dibagi 2. Negatif 3 per 2 kali basis 3 log 3. Basis 3 log 3 ini nilainya berapa? 1 ya. Ketika basis dan numerusnya sama itu nilainya 1. Berarti negatif 3 per 2 kali 1. Negatif 3 per 2. Jadi jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nilai dari basis akar 2 log 8 dikurangi basis 2 log setengah akar 2. Nah, ini kita ubah ke bentuk pangkat dulu. Akar 2 itu sama aja dengan 2 pangkat setengah. Ya. Log 8 juga kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian dikurangi 2 log. Nah, ini setengah kita ubah. Setengah itu sama aja dengan 2 pangkat negatif 1. 2 pangkat negatif 1 kali. Nah, ini akar 2 itu sama dengan 2 pangkat setengah. Nah, sekarang kita gunakan sifat A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M kali basis A log B. Jadi yang ini 3 dibagi setengah. 3 dibagi setengah kali basis 2 log 2. Kemudian dikurangi basis 2 log. Nah, ini ada bentuk perkalian perpangkatan yang basisnya sama. Ingat sifat perpangkatan. Kalau dikalikan yang basisnya sama, maka pangkatnya kan ditambah. Negatif 1 ditambah setengah. Negatif setengah. 2 pangkat negatif setengah. Dari mana? Negatif 1 tambah setengah. Oke. Nah, yang ini kita gunakan sifat basis A log B pangkat N itu sama dengan N kali basis A log B. Ya. Jadi pangkat pada numerus kita jadikan kali. 3 dibagi setengah itu 6. 6 kali basis 2 log 2 itu 1 ya. Dikurangi. Nah, ini negatif setengahnya jadi kali. Setengah kali basis 2 log 2. Basis 2 log 2 itu 1. 6 kali 1, 6. Dikurangi negatif berarti ditambah ya. Jadi tambah setengah. 2 log 2 itu 1. Setengah kali 1 setengah. Tambah 6 ya 6 setengah. Jadi jawabannya adalah 6 setengah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Hasil dari basis 2 log 0,25 ditambah basis 3 log 3 akar 3. Nah, 0,25 itu kan sama dengan 25 per 100 ya. 25 per 100 atau ini kita sederhanakan menjadi 1 per 4 ya. Jadi ini sama dengan basis 2 log 1 per 4 ditambah basis 3
log. Ini 3 itu berarti 3 pangkat 1. 3 pangkat 1. Kemudian ini akar 3 berarti kan 3 pangkat setengah. Ya. Sama dengan basis 2 log 1/4 itu sama dengan 2 pangkat negatif 2. Ditambah basis 3 log. Nah, di sini 3 pangkat 1 kali 3 pangkat setengah. Kalau dikali, pangkatnya kan ditambah. Jadi 3 pangkat 1 ditambah setengah, itu 3/2. Ingat, pangkat pada numerus itu kita jadikan sebagai kali. Ini kan pangkat numerus, ini pangkat numerus. Ini kita jadikan kali. Jadi negatif 2 kali basis 2 log 2. Atau ini gak usah pakai kurung, gak apa-apa ya. Basis 2 log 2, kemudian ditambah ini 3/2 kali basis 3 log 3. Basis 3 log 3. Basis 2 log 2 itu nilainya 1. 1 kali negatif 2 itu negatif 2. Kemudian ditambah 3/2. 3 log 3 itu 1. Jadi ini 3/2 kali 1 tetap 3/2. Nah, negatif 2 ini bisa kita ubah menjadi negatif 4/2, ya enggak? Kenapa saya ubah? Biar penyebutnya sama. Jadi bisa kita jumlahkan. Negatif 4/2 ditambah 3/2. Negatif 4 tambah 3 itu negatif 1/2. Jadi jawabannya adalah negatif setengah, B. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Jika log 4,5 sama dengan 0,653, nilai dari log 450. Nah, logaritma kalau basisnya nggak ditulis seperti ini artinya basisnya 10 ya. Ini artinya basisnya 10. Kita akan mencari log 450. Log 450 sementara kita cuma diberi log 4,5. Jadi 450 teman-teman nyatakan dalam 4,5 kali berapa gitu. 450 itu sama aja dengan 4,5 kali 100 ya, kali 100. Nah, kita gunakan sifat perkalian numerus. Basis A log B kali C itu sama dengan basis A log B ditambah basis A log C. Oke, jadi ini kita ubah menjadi log 4,5 ditambah log 100. Log 4,5 di sana udah ada, yaitu 0,653. 0,653 ditambah log 100, ini kan basisnya 10 ya. 10 pangkat berapa biar hasilnya 100? Jelas 2. Jadi log 100 itu nilainya 2. 0,653 ditambah 2, ya 2,653. Jadi hasilnya adalah 2,653, jawabannya C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 6. Dari tabel logaritma diketahui nilai log 3 adalah 0,477. Berapakah nilai log 90? Nah, 90 kita nyatakan dalam 3 kali berapa atau 3 pangkat berapa gitu. Log 90 gak mungkin kan kalau 3 pangkat. Jadi ini kita gabungkan antara perpangkatan dan perkalian. Log 90 itu bisa kita nyatakan dalam log 9 kali 10, ya enggak? Nah, di sini ada perkalian numerus. Gunakan sifat perkalian numerus itu kita jadikan penjumlahan logaritma. Jadi ini kita jadikan log 9 ditambah log 10 ya. Nah, 9 ini kita nyatakan dalam perkalian ya. 9 itu sama dengan 3 pangkat 2 ditambah log 10. Log 10 nilainya berapa? Ini kan basisnya 10. 10 pangkat berapa biar hasilnya 10? 10 log 10, ya jelas 1. Nah, pangkat pada numerus kita jadikan kali, berarti ini bisa kita nyatakan jadi 2 kali log 3. Ingat ya sifatnya, ditambah 1. Sama dengan 2 kali log 3, di soal udah ada 0,477. 2 kali 0,477 ditambah 1. Ya, 2 kali 0,477 itu 0,954. 0,954 lalu ditambah 1 berapa? 1,954. Ada nggak? 1,954. Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 7. Nilai dari basis 2 log 8 dikurangi basis setengah log 0,25 ditambah basis 3 log 1/27 ditambah basis 2 log 1 adalah basis 2 log 8. 2 pangkat berapa? Biar hasilnya 8. 2 pangkat 3.
Oke, berarti ini nilainya tuh 3. 3, kemudian dikurangi basis setengah log 0,25. 0,25 itu kan seperempat ya, sama dengan seperempat. Setengah pangkat berapa biar hasilnya seperempat? Setengah pangkat 2 ya. Jadi ini tuh nilainya 2. Kemudian ditambah basis 3 log 1/27. 1/27 itu 3 pangkat negatif 3 ya. Jadi kita tulis aja basis 3 log 3 pangkat negatif 3. Kemudian ditambah basis 2 log 1. Ingat, berapapun basisnya, kalau numerusnya 1 itu nilainya adalah 0 ya. 2 pangkat 0 kan 1. Oke, jadi ini menjadi 3 dikurangi 2 ditambah, ini pangkat pada numerus kita jadikan kali, negatif 3 kali basis 3 log 3, kemudian ditambah 0. Basis 3 log 3 kan 1 ya, negatif 3 kali 1 kan negatif 3. 3 dikurangi 2 ditambah negatif, jadi kurang 3 ditambah 0 ya. 3 dikurangi 3 kita coret aja, negatif 2 tambah 0, negatif 2. Jadi jawabannya adalah negatif 2A. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 8. Nilai dari basis 3 log akar 6, kemudian dibagi basis 3 log 18 dikuadratkan, dikurangi basis 3 log 2 dikuadratkan. Nah, ini kita gunakan aljabar, teman-teman. Ketika menemukan A kuadrat dikurangi B kuadrat, ini bisa kita ubah menjadi A plus B kali A min B. Ya, seperti ini nih. Basis 3 log 18 dikuadratkan, dikurangi basis 3 log 2 dikuadratkan. Ini kan polanya A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini bisa kita ubah penyebutnya dengan pola ini. Ya. Jadi basis 3 log akar 6, basis 3 log akar 6 per, nah ini A kuadrat dikurangi B kuadrat kita ubah menjadi A plus B A min B, berarti basis 3 log 18 ditambah basis 3 log 2 log 18 ditambah basis 3 log 2, kemudian dikali A min B, basis 3 log 18 dikurangi basis 3 log 2 dikurangi basis 3 log 2. Oke. Nah, ini kita tulis lagi basis 3 log akar 6, kemudian dibagi, ketika penjumlahan logaritma yang basisnya sama seperti ini ditambah, numerusnya kita apain? Kita kalikan ya. Numerusnya ini kita kalikan, ini menjadi basis 3 log 18 kalikan 2, 36. Kemudian kali, nah ini pengurangan, kalau pengurangan, maka numerusnya kita apain? Kita bagi kalau pengurangan seperti ini. Ini basis 3 log 18 dibagi 2, 9. Oke. Nah, kita lanjut. Basis 3 log akar 6, kemudian dibagi basis 3 log 9 itu berapa hasilnya? 2 kan? 3 pangkat 2 kan 9. Berarti ini 2 kali basis 3 log 36. Oke, sekarang kita gunakan sifat basis A log B pangkat N itu sama dengan N kali basis A log B. Ya enggak? Jadi pangkat pada numerus itu kita jadikan kali. Begitu pula kalau ada perkalian seperti ini, 2 ini bisa kita jadikan pangkat numerus. Ya. Jadi basis 3 log akar 6 per basis 3 log 36 pangkat 2. Oke. Nah, sekarang ini kita jadikan pangkat aja ya. Basis 3 log akar 6 itu 6 pangkat setengah per basis 3 log 36 itu kan 6 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan lagi 2, berarti kan 6 pangkat 4. Ini 6 pangkat 4. Oke, berikutnya kita gunakan sifat ini. Basis A log B per basis A log C itu sama dengan apa? Lihat dari bawah ke atas ya. Basis C log B. Jadi ini lihat dari bawah ke atas. Basis 6 pangkat 4 log 6 pangkat setengah gitu. Karena ini basisnya sama-sama 3. Nah, kita gunakan lagi sifat basis A pangkat M log B pangkat N menjadi N per M kali basis A log B. Jadi bagian sini setengah dibagi 4 itu 1/8 kali basis 6 log 6.
Basis 6 log 6 kan 1. Jadi 1/8 kali 1. Jawabannya adalah 1/8. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Diketahui B sama dengan A pangkat 4. Dengan A dan B bilangan bulat positif selain 1. Jadi A dan B ini positif dan bukan 1. Jadi boleh kita jadikan basis. Nilai basis A log B dikurangi basis B log A. Nah, teman-teman ganti aja. Setiap menemukan B, ganti aja dengan A pangkat 4. Seperti B ini A log B. Kita ubah menjadi basis A log B-nya ganti jadi A pangkat 4. Ya. Dikurangi, ini B ini juga kita ganti menjadi A pangkat 4 log A. A ini A pangkat 1. Ya. Nah, ini pangkat pada numerus kita jadikan kali n. Saya tulis di bawah aja. Jadi ini kita jadikan kali 4 kali basis A log A dikurangi. Nah, ini pangkat pada numerus kita bagi dulu dengan pangkat pada basis. Ada kan sifatnya ya. Ini 1/4 kali basis A log A. Basis A log A itu kan nilainya 1. Ini kita buang aja. Jadi 4 kali 1 kan 4 dikurangi 1/4 kali 1 itu 1/4. 4 dikurangi 1/4 3/4. 3/4 jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Diketahui basis 2 log 3 sama dengan X dan basis 2 log 10 sama dengan Y. Ditanyakan nilai basis 6 log 120. Basis 6 log 120. Nah, kita gunakan sifat yang ini dulu. Basis A log B kalau kita bagi dengan basis A log C itu sama dengan basis C log B. Ya. Nah, basis 6 log 120 ini bisa kita nyatakan basis log 120 log 6. Nah, ini basisnya berapa? Lihat di soal ada yang sama nggak? Di sini kan 2 basisnya. Jadi ini kita nyatakan basisnya itu 2. Basis 2 log 120 dibagi basis 2 log 6 itu sama aja dengan basis 6 log 120. Ini sifatnya. Oke. Nah, basis 2 log 120 itu oke, di sini angkanya berapa aja? Ada 3, ada 10. Berarti kita ubah menjadi 3 kali 4 kali 10. 3 kali 4 kali 10. Ya. 3 kali 4 kali 10 kan 120. Dibagi basis 2 log 6-nya 2 kali 3. 2 kali 3. Oke. Jadi, nah ini perkalian numerus kita jadikan jumlah ya. Basis 2 log 3 ditambah basis 2 log 4 ditambah basis 2 log 10. Kemudian yang bawahnya ini perkalian numerus juga kita nyatakan dalam penjumlahan logaritma. Basis 2 log 2 ditambah basis 2 log 3. Basis 2 log 3 di soal ada nilainya adalah X. X ditambah basis 2 log 4 itu 2 kan. Kemudian ditambah basis 2 log 10 nilainya adalah Y. Kemudian dibagi basis 2 log 2 itu 1 ditambah basis 2 log 3 itu X. Ada nggak? X tambah Y tambah 2 per X tambah 1. X tambah Y tambah 2 per X tambah 1. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 11. Bentuk sederhana dari basis 2 log kuadrat A dikurangi basis 2 log kuadrat B dibagi basis 2 log AB. Nah, kita gunakan bentuk aljabar X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu sama dengan X tambah Y kali X min Y. Nah, ini ada kuadrat dikurangi kuadrat kan. Berarti ini kita ubah aja menjadi basis 2 log A ditambah basis 2 log B kali, nah polanya ini jumlah terus minus, kali basis 2 log A dikurangi basis 2 log B. Oke, kita bagi dengan basis 2 log AB. Berikutnya kita gunakan sifat logaritma. Ketika ada penjumlahan logaritma, numerusnya kita kalikan ya, kalau basisnya sama. Jadi ini menjadi basis 2 log A kali B. Kemudian kali, nah ini pengurangan. Pengurangan itu kita jadikan bagi. Jadi basis 2 log A dibagi B. Bawahnya basis 2 log AB. Nah,
Di sini ada yang sama, ini kita coret aja. Jadi jawabannya adalah basis 2 log A per B. Basis 2 log A per B. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 12. Hasil dari basis 3 log 25 kali basis 5 log 81 ditambah basis 4 log 2. Kemudian dibagi basis 3 log 36 dikurangi basis 3 log 4. Oke, 25 ini kita ubah menjadi 5 pangkat 2 ya. Jadi basis 3 log 5 pangkat 2 kali basis 5 log 81. Kemudian ditambah basis 4 log 2 saya balik aja menjadi 1 per basis 2 log 4. Ada kan sifatnya ya. Dibagi, nah ini pengurangan, basisnya kan sama-sama 3. Kalau pengurangan logaritma, numerusnya kita bagi. Jadi basis 3 log 36 dibagi 4 itu 9. Teman-teman perhatikan di sini 2 ini adalah pangkat numerus. Pangkat pada numerus itu bisa kita jadikan kali kan. Ada sifatnya. Jadi ini basis 2 kali. Nah, perhatikan lagi di sini yang berurutan perkalian sama. Kita lihat awal dan akhirnya. Kita lihat awal dan ujungnya. Jadi ini menjadi basis 3 log 81. Ingat-ingat lagi sifatnya yang udah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, ini menjadi 1 per basis 2 log 4 itu 2 pangkat berapa? Hasilnya 4. 2 kan? Per basis 3 log 9 itu 2. Basis 3 log 81. 3 pangkat berapa hasilnya 81? 4 kan? 4 ditambah setengah dibagi 2. Ya. 2 kali 4, 8. 8 ditambah setengah dibagi 2. 8 dibagi 2 kan 4. Kemudian ditambah setengah dibagi 4 itu 1 per 4. Ya. Oke. Atau 4 itu kan 16 per 4. 16 per 4 ditambah 1 per 4 berapa tuh? 17 per 4. Jadi jawabannya adalah 17 per 4. B. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 13. Jika X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, hasil dari 3 dikurangi 3 log kuadrat XY per 1 dikurangi log X pangkat 3 Y kuadrat ditambah 2 log X akar Y. Oke, nah kita keluarkan dulu angka 3 dari sini ya. Kita keluarkan angka 3-nya 3 kali, ini kan 3 kali 1. Berarti kalau kita keluarkan 3-nya tinggal ada 1-nya. Ya. Kemudian dari bagian sini kita keluarkan 3, tinggal log kuadrat XY. Dikurangi log kuadrat XY. Bawahnya 1 dikurangi log X pangkat 3Y kuadrat. Nah, di sini ada 2. 2 ini sebagai pengali pada logaritma. 2 kali log X akar Y. Kita gunakan sifat ini. N kali basis A log B itu sama dengan basis A log B pangkat N. Ya. Jadi pengalinya jadi pangkat. Jadi 2-nya ini bisa teman-teman pindahkan ke sini. Dia jadi pangkat numerusnya. Maka kita peroleh plus log X akarnya dikuadratkan. X dikuadratkan itu X kuadrat. Kemudian akarnya dikuadratkan Y. Oke. Nah, bagian sini 1 itu kan sama aja dengan 1 kuadrat ya. Gunakan sifat aljabar atau bentuk aljabar. A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A tambah B kali A min B. Ya enggak? Nah, ini sama-sama kuadrat. 1 kuadrat, logaritmanya juga kuadrat. Log kuadrat XY. Jadi bisa kita faktorkan menjadi 1 ditambah log XY kali 1 dikurangi log XY. Nah, di bagian sini, biar kita bisa menggunakan sifat logaritma, kita keluarkan atau kita kasih kurung aja ya. Kita kasih kurung aja menjadi 1 dikurangi, ini menjadi positif log X pangkat 3Y kuadrat. Kalau kita kasih kurung, ini jadi min ya. Dikurangi log X kuadrat Y. Nah, seperti itu. Sama dengan 3 kali 1 ditambah log XY. Kemudian kali 1 dikurangi log XY.
Kemudian dibagi 1 dikurangi. Nah, ini kan pengurangan logaritma. Kalau pengurangan logaritma yang basisnya sama, numerusnya kita bagi ya. Menjadi log X pangkat 3Y kuadrat dibagi X kuadrat Y. X pangkat 3 dibagi X kuadrat itu kan X. Kemudian Y kuadrat dibagi Y itu Y. Nah, sekarang perhatikan. Di sini, di bagian bawahnya, kita peroleh 1 dikurangi log XY. Di bagian atas, pembilangnya ada 1 dikurangi log XY. Ini kita coret aja. Ya. Nah, kita coret. Jadi, kita peroleh 3 kali 1 ditambah log XY. 3 kali 1 itu kan 3. Kemudian, ditambah log XY. 3 log XY. Ada nggak? 3 ditambah 3 log XY. Nah, ini nggak ada 3-nya, jadi bukan. Ternyata tidak ada di pilihan. Ini kita ubah aja. Atau biarkan dulu, jangan dikali ya. Kita tulis aja 3 kali 1 tambah log XY. Ditambah log XY. Nah, logaritma kalau basisnya nggak ditulis itu kan artinya basisnya 10 ya. Berarti 3 kali 1 itu log 10. Log 10 ditambah log XY. Kemudian, ini kan penjumlahan logaritma, berarti numerusnya kita kali. Jadi 3 kali log 10 kali XY. Kemudian, nah 3 ini kan pengali. Pengali bisa kita jadikan pangkat numerus. Log 10 XY dipangkatkan 3. Ada nggak kalau kayak gini? Log 10 XY pangkat 3 atau 3 log 10 XY. Yang ini ya. Ternyata sampai sini aja. 3 kali log 10 XY. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 14. Jika 1 per basis 2 log P ditambah basis 4 log Q sama dengan 4, berapakah nilai dari P kuadrat Q? Nah, ini basisnya itu beda. Yang satu basisnya 2, yang satu basisnya 4. Jadi, di sini kita belum bisa menggunakan sifat logaritma, belum bisa kita kalikan numerusnya. Kita buat sama dulu. Caranya gini. Jika basis A log B, mau teman-teman pangkatkan berapapun, misalkan kita pangkatkan N, numerusnya kita pangkatkan bilangan yang sama, maka nilainya itu akan tetap. Sama aja dengan basis A log B. Ya. Nah, di sini saya akan merubah 2 ini menjadi 4. Ya, biar sama. Maka saya pangkatkan 2. Maka P-nya juga harus adil. Harus kita pangkatkan 2 numerusnya. Jadi kita peroleh 1 per basis 4 log P kuadrat ditambah basis 4 log Q. Ya. Nah, sekarang basisnya sudah sama. Sama dengan 4. Basisnya sudah sama. Di sini penjumlahan logaritma, maka numerusnya diapain? Numerusnya kita kalikan. Ya, menjadi 1 per basis 4 log P kuadrat Q sama dengan 4. Nah, ada sifat logaritma A log B sama dengan 1 per basis B log A. Nah, di sini ada 1 per basis 4 log P kuadrat Q. Berdasarkan sifat ini, ya, maka ini kita ubah menjadi P kuadrat Q sebagai basisnya. Log 4 nilainya adalah 4. Nah, sekarang ini kita ubah aja ke bentuk pangkat. Ini kan basis logaritma, berarti bilangan yang dipangkatkan, ya. Jadi P kuadrat Q dipangkatkan 4, hasilnya adalah 4. Nah, kita mau nyari P kuadrat Q, berarti diapain? Kita pangkatkan 1/4 ya. Jadi P kuadrat Q itu sama dengan 4 pangkat 1/4. 4 pangkat 1/4, 4 itu kan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatkan 1/4 sama dengan 2 pangkat 2 kali 1/4 setengah atau akar 2. Jadi jawabannya adalah akar 2 B. Oke, kita bahas soal terakhir atau soal nomor 15. Jika X lebih dari Y lebih dari 1 dan X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 12XY, maka berapakah nilai log X tambah 2Y dikuadratkan dibagi X dikurangi 2Y dikuadratkan? Nah, bagian sini ini kita kuadratkan aja. Teman-teman perlu ingat kalau ada A ditambah B kita kuadratkan, ini sama dengan apa? A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB gitu ya. Jadi ini kita kuadratkan aja. Jadi log X tambah 2Y kuadrat
Oke, tutup kurung. X tambah 2Y dikuadratkan dibagi X dikurangi 2Y dikuadratkan sama dengan log X tambah 2Y kita kuadratkan gunakan aljabar ini. Kita peroleh X kuadrat ditambah 2Y dikuadratkan itu 4Y kuadrat. Kemudian ditambah 2 kali X kali 2Y 4XY. 4XY ya. Kemudian bagian bawahnya di sini ada pengurangan. A dikurangi B kalau kita kuadratkan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Ya, jadi X dikurangi 2Y kalau kita kuadratkan menjadi X kuadrat ditambah 4Y kuadrat kemudian dikurangi 4XY. Sama dengan, nah di sini X kuadrat tambah 4Y kuadrat nilainya adalah 12XY. Jadi X kuadrat tambah 4Y kuadrat ini bisa kita ganti. Ya, ini kita ganti menjadi 12XY. Di sini juga sama, ada X kuadrat ditambah 4Y kuadrat, kita ganti juga dengan 12XY. Jadi kita peroleh log X kuadrat tambah 4Y kuadrat kita ganti jadi 12XY. 12XY ditambah 4XY. Kemudian bagian bawahnya X kuadrat tambah 4Y kuadrat kita ganti jadi 12XY. Kemudian dikurangi 4XY. Sama dengan log 12XY ditambah 4XY itu 16XY. Kemudian bawahnya 12XY dikurangi 4XY itu 8XY. Ya. XY dibagi XY kita coret aja. 16 dibagi 8, 2. Jadi jawabannya adalah log 2. Ada nggak? Log 2, jawabannya adalah D. Oke, sampai sini dulu pembahasan 15 soal mengenai sifat-sifat logaritma. Sampai ketemu di materi berikutnya yaitu persamaan logaritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.